Ungkapan majikan babu tentu sudah familiar di kalangan pecinta kucing. Kucingnya jadi majikan, majikannya jadi babu. Ya, meskipun ungkapan ini cuma bagian dari meme, tapi sebenarnya apa yang menyebabkan para majikan kucing mengamini ungkapan tersebut? Bang Min paham betul kalau kucing adalah hewan peliharaan yang cukup egois, terkesan gengsi, pemalas, dan ogah-ogahan. Tapi meskipun begitu, tetap saja para majikan kucing selalu dibuat luluh oleh hewan lucu yang satu ini. Padahal, lumrahnya kita sebagai manusia cenderung tidak suka pada hal-hal yang tidak relevan dengan hidup kita. Tapi kok kenapa hal itu tidak berlaku pada kucing? Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita? Jangan-jangan mereka punya kemampuan untuk menghipnotis kita. Nah, di video kali ini, Bang Min akan membahas kepribadian kucing dengan menggunakan hewan pembanding, yaitu anjing, supaya para majikan dapat melihat kepribadian hewan yang lucu ini dengan lebih kontras. Ya, mungkin kalian bertanya, kenapa harus dibandingkan dengan anjing? Kenapa bukan hewan lain? Jadi sekedar informasi aja ya teman-teman, anjing dan kucing selalu dijadikan korban rivalitas oleh manusia, baik dari dongeng, legenda, film kartun, dan lain sebagainya. Ya, mau tidak mau, anjing dan kucing itu sudah jadi viral aja di kepala kita. Ada beberapa survei yang mengukur sepopuler apa anjing dan kucing untuk jadi hewan peliharaan di rumah. Surveinya cukup banyak dan beragam. Mudahnya Bang Min kutip riset yang dilakukan oleh Budget Direct melalui Instagram dengan hashtag pro anjing dan pro kucing di berbagai belahan dunia. Hasilnya, kucing lebih disukai di 91 negara, sementara anjing lebih populer di 76 negara. Ya, beda-beda tipis lah. Udah, jangan lama-lama lagi, yuk kita mulai. Anjing secara biologis tampaknya tidak dapat menyembunyikan suasana hati mereka. Ketika tubuh mereka bergerak-gerak, hidungnya mengendus dan ekornya bergerak sibuk ke kiri dan ke kanan, itu adalah tanda bahwa mereka menunjukkan rasa puas, gelisah, atau sekedar gembira tanpa alasan. Nah, ini berbeda dengan anjing. Kucing memiliki bahasa tubuh yang canggih. Suasana hati mereka bisa ditandai dengan ekor yang berkedut, bulu yang acak-acakan, serta posisi telinga dan kumis. Kita mulai dari ekor dulu ya. Nah, ketika ekor kucing tegak, ini menunjukkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Kucing sering menggunakan posisi ini saat mereka merasa nyaman di lingkungan mereka. Jika kucing mengibaskan ekor mereka dengan cepat, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa terangsang atau gembira. Namun jika gerakan ini disertai dengan gerakan tubuh lainnya yang menunjukkan ketegangan seperti telinga yang tertarik ke belakang, ini bisa menandakan bahwa kucing merasa terancam atau frustasi. Jika ekor menunduk atau mengempis, bisa menunjukkan ketakutan atau kecemasan. Kucing yang merasa terancam biasanya akan menarik ekor mereka ke tubuh. Nah, dari segi bulu, ketika bulu kucing berdiri sering juga disebut dengan pilu ereksi, menunjukkan bahwa kucing merasa terancam atau ingin terlihat lebih besar untuk mengintimidasi lawan. Ini sering terjadi ketika mereka merasa takut atau dalam situasi yang stres. Nah, dari bulu mata yang rapi menunjukkan bahwa kucing merasa tenang dan nyaman. Kucing yang merasa aman biasanya tidak akan memiliki bulu yang berdiri. Jika kita lihat dari posisi telinga yang tegak dan menghadap ke depan menunjukkan bahwa kucing sedang waspada, tertarik, atau ingin berinteraksi. Ini adalah tanda bahwa kucing sedang aktif dan fokus pada sesuatu. Jika telinga kucing tertarik ke belakang atau rata, ini menandakan bahwa mereka merasa takut, cemas, atau marah. Kucing mungkin menganggap situasi atau individu di sekitarnya sebagai ancaman. Jika telinga kucing bergetar, bisa menunjukkan bahwa kucing sedang mendengarkan suara yang menarik perhatian mereka, atau bisa juga menjadi tanda ketegangan. Nah, kalau dilihat dari gerakan kumis terentang ke depan menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap sesuatu. Kucing yang merasa nyaman dan berani biasanya akan memposisikan kumis mereka seperti ini. Nah, jika kumis kucing menyusut ke belakang, ini bisa menandakan bahwa mereka merasa terancam atau tidak nyaman.
Kucing yang merasa stres atau takut mungkin akan menarik kumis mereka ke arah tubuh. Dengkuran kucing meskipun tidak selalu biasanya menandakan keramahan atau kepuasan. Ini bisa menjadi petunjuk yang dapat diandalkan untuk melihat apakah kucing ingin bermain atau lebih baik dibiarkan sendiri. Meskipun kucing telah menjadi binatang peliharaan manusia selama ribuan tahun, mereka seringkali mendapatkan citra yang buruk. Kemandirian kucing dianggap sebagian orang sebagai bonus, kadang dilihat sebagai sikap cuek atau egois. Banyak yang beranggapan bahwa kucing hanya menunjukkan kasih sayang saat mangkuk makanan mereka kosong. Namun, pemilik kucing tentu akan membantah hal ini, dan mereka merasa ikatan dengan kucing mereka sama kuatnya dengan pemilik anjing. Citra kucing sebagai hewan yang mandiri mungkin berasal dari cara mereka dijinakkan. Proses ini jauh lebih bertahap dibandingkan dengan anjing. Dan kucing dianggap memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Kucing peliharaan pertama kali muncul di desa-desa Neolitik di Timur Tengah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mereka tidak bergantung pada manusia untuk makanan, melainkan mencari makan sendiri sambil menjaga tanaman dari tikus dan hama lainnya. Hubungan manusia dengan kucing sejak awal lebih berjarak dibandingkan dengan anjing, yang telah menjadi teman berburu dan bergantung pada manusia untuk makan. Kucing modern yang cuma bisa meringkuk di sofa mencerminkan naluri berburu dan menjaga wilayah mereka, sehingga mereka lebih dekat dengan nenek moyang mereka dibandingkan anjing. Singkatnya, anjing yang kita lihat sekarang tidak lagi seperti kepribadian nenek moyang mereka ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Menurut Karen Histen, dokter hewan dan wali dari International Cat Care, dia mengatakan bahwa sebagian besar adalah kesalahpahaman manusia tentang kucing. Anjing dan manusia telah hidup berdampingan sejak lama, sementara hubungan kita dengan kucing lebih baru. Kucing berasal dari nenek moyang yang penyendiri dan bukan makhluk sosial. Kucing liar, contohnya seperti Felis libica, cenderung hidup mandiri dan hanya bertemu kucing lain saat sedang kawin. Kucing adalah satu-satunya hewan asosial yang berhasil dijinakkan oleh manusia. Berbeda dengan hewan lain yang memiliki ikatan sosial dengan spesies mereka, ya seperti gajah lah kira-kira. Kalau di manusia mirip dengan kepribadian introvert akut. Mengingat sifat kucing yang menyendiri tidak mengherankan jika kita salah mengartikannya. Namun, karena kemampuan mereka untuk menjaga diri sendiri, kucing menjadi semakin populer. Tapi apakah gaya hidup kita cocok dengan mereka? Itu pertanyaan lain, kata Histen. Penelitian tentang emosi dan kemampuan bersosialisasi kucing telah berkembang pesat, meskipun masih tertinggal dibandingkan dengan penelitian anjing. Hubungan antara kucing dan manusia ternyata cukup rumit, dipengaruhi oleh genetika dan pengalaman awal kucing. Seperti anjing, kucing juga banyak berkomunikasi melalui bahasa tubuh. Namun banyak orang merasa lebih sulit membaca bahasa tubuh kucing dibandingkan dengan anjing. Hal ini bukan kesalahan kucing, tapi lebih kepada ekspektasi manusia yang seringkali berharap kucing berperilaku seperti anjing. Sebuah studi dari Portsmouth University menemukan bahwa anjing telah belajar meniru ekspresi bayi yang membuat manusia lebih ingin memelihara mereka. Sayangnya kucing tidak memiliki kemampuan itu, sehingga tatapan mereka bisa terlihat dingin dan tidak bersahabat. Namun, tatapan berkedip lambat yang diberikan kucing kepada para majikan adalah cara mereka mengekspresikan kasih sayang. Ketika kucing menempel pada majikannya, itu bukan hanya untuk menandai wilayah. Ya, para majikan tahulah kalau kucing jantan itu suka semprot sana, semprot sini. Jadi bukan cuma masalah teritori wilayah saja, tapi juga merupakan tanda kasih sayang. Mereka mentransfer aroma mereka ke kulit para majikan dan dari majikan ke kulit mereka. Hal ini dilakukan untuk menciptakan aroma yang membedakan yang mana teman dan yang mana musuh. Pada akhirnya, meskipun kucing tampak santai, mereka sebenarnya ingin berteman. Kucing ingin pengaturan makan, tempat tidur, dan nampan sampah atau toilet mereka yang nyaman. Ketika semuanya terasa baik, kucing mulai menjelajahi ikatan sosial itu. Jadi ketika kita pulang dan melihat kucing kita sedang mengamati kita sambil baringan di atas sofa, lalu menguap santai, jangan buru-buru kecewa. Dengan caranya yang tenang itu sebenarnya kucing memberitahu kita bahwa ia senang melihat kita pulang. Mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang.
Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.